Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello parents, ini Ibu Ima. Dalam kesempatan ini, Ibu Ima mau diskusi sama Ibu Rina tentang tunarungu. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud tunarungu dan apakah ada sebabnya yang bisa dikenali sama orang tua sejak bayi? Nah, kita sama-sama akan mendengar penjelasan dari Ibu Lina. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Ima. Oke, perkenalkan saya Rina Jayani, ibu dari 3 anak. Nah, anak saya yang paling kecil itu seorang tunarungu atau disabilitas rungu atau tuli, ada berbagai sebutan ya. Intinya sama, yaitu anak yang memiliki masalah pendengaran. Nah, masalah pendengaran itu mulai dari ringan, sedang, dan berat, bahkan sampai tuli, tidak mendengar sama sekali. Itu satuan ukurnya biasanya disebutkan dengan desibel. Jadi kalau kita berbicara nih, suara seperti suara normal itu biasanya antara 10 sampai 20 desibel. Kemudian nanti itu yang ringan, ringan itu sampai berapa desibel, kemudian sedang, berat, sampai yang profound. Profound itu yang tadi tuli. Jadi di atas 100 desibel itu sangat berat atau profound, itu yang tuli. Jadi suara-suara seperti eee, pesawat terbang itu pun tidak terdengar lagi karena memang profound, sudah sangat berat. Nah, untuk penyebab dari tunarungu itu macam-macam, ada yang disebabkan karena virus, ada virus rubella, ada virus tokso, ada juga dari CMV. Nah, untuk itu memang perlu dicek. Nah, bagaimana kita sebagai seorang ibu yang misalnya baru pertama kali memiliki anak, mengetahui jika anak kita memiliki masalah pendengaran. Nah, memang alangkah baiknya pada saat melahirkan itu di rumah sakit tidak hanya diperiksa fisiknya saja. Biasanya kan, oh jarinya lengkap, semua lengkap, kemudian menangis atau tidak, seperti itu. Nah, sekarang sudah banyak rumah sakit yang memeriksa pendengaran juga. Jadi, menggunakan alat OAE dan itu, bisa langsung terdeteksi apakah, ada masalah pendengaran. Jadi kalau hasilnya tidak baik, 6 bulan kemudian harus tes yang lebih, rinci, biasanya namanya tes BERA. Nanti itu akan mengetahui, seberapa berat, kerusakan atau masalah pendengaran yang dialami oleh bayi tersebut. Itu yang tadi disebut dengan, pendengaran. Tapi bisa juga jika tidak, diperiksa dengan OAE pada saat lahir, penting untuk kita mungkin zaman dulu orang tua kita atau kakek nenek kita kadang suka membunyikan suara kerincing-kerincing gitu, nengok atau tidak, memperhatikan atau tidak. Nah, itu juga salah satu, cara sederhana untuk mengetahui apakah anak kita memiliki masalah pendengaran. Kemudian juga penting untuk orang tua, mengikuti, KIA ya, yang buku tumbuh kembang anak. Nah, iya buku tumbuh kembang anak itu kan di situ sudah disebutkan selain, dilihat, berat badannya, kemudian, tinggi badannya, jadi itu tumbuhnya. Kalau untuk perkembangannya juga, di situ biasanya sudah ada milestone-milestone atau tahapan-tahapan yang orang tua perlu perhatikan. Misalnya di usia 6 bulan, dia misalnya sudah mulai mau duduk kah atau merangkak kah, ya itulah, harus dilihat. Nah, jika, di bulan tersebut anak atau bayi kita, eee, tidak
seperti yang ada di buku itu kita perlu khawatir. Jadi sebagai ibu lebih baik kita khawatir berlebihan daripada terlambat. Nah, jika kita sudah ada kekhawatiran, langkah baiknya kita memeriksakan, ke dokter anak atau ke dokter tumbuh kembang, seperti itu. Kemudian apa sih penyebabnya gitu ya, banyak sekali penyebabnya yang memang tadi yang sudah saya sebutkan, salah satunya ya bisa virus, kemudian, ada juga yang bilirubinnya tinggi ya, terlalu tinggi bisa berdampak ke telinga, atau bisa juga, minum antibiotik, bisa juga atau, benturan di kepala, kemudian, genetika turunan juga bisa, tetapi genetika, belum, eee, belum banyak dicoba ya untuk dites, karena untuk tes genetika biayanya cukup besar, itu. Kalau menurut saya yang paling penting adalah untuk seorang ibu cepat mendeteksi. Dengan kita cepat mendeteksi, intervensinya juga lebih cepat dan lebih tepat. Dengan intervensi cepat dan tepat tentu akan memberikan hasil yang lebih baik. Seperti itu. Dampak dari anak, dengan masalah pendengaran, tidak dideteksi dan intervensi dini akan berdampak kepada kemampuan, berbicaranya. Makanya tentunya mungkin orang tua, eee, begitu dibilang, "Oh, tunarungu," pasti, "Oh, ini anak menggunakan bahasa isyarat ataupun membaca bibir atau dia tidak karena dia tidak bisa berbicara." Dulu kan juga ada sebutan bisu tuli seperti itu. Ya memang kita bisa berbicara karena kita mendengar. Jadi, kita belajar bahasa atau berbicara itu dari suara-suara yang kita dengar di lingkungan kita. Jadi kalau memang anak, dengan masalah pendengaran atau tidak mendengar sejak lahir, artinya tidak ada input suara yang masuk ke, telinganya, kemudian otaknya juga tidak, memproses karena tidak ada suara yang didengar, tentunya outputnya adalah dia tidak berbicara. Untuk itu, penting tadi sekali lagi untuk mendeteksi dan intervensi dini. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa orang tua banyak yang berpikir anak, dengan masalah pendengaran atau tunarungu itu komunikasinya bahasa isyarat ataupun, mmm, baca gerak bibir. Tidak masalah memang itu adalah, cara berkomunikasi anak dengan masalah pendengaran atau tunarungu. Namun ada komunikasi lagi yang ketiga yang bisa kita lakukan ataupun kita berikan kepada anak dengan masalah pendengaran dengan catatan deteksi dan intervensi dini, yaitu, dia dapat, berbicara verbal dengan mendengar. Tentunya mendengar menggunakan teknologi pendengaran, apakah itu alat bantu dengar ataupun dioperasi cochlea implant gitu. Nah, nanti setelah itu baru, dilatih untuk mendengar dan berbicara verbal. Jadi masih ada harapan untuk anak yang memiliki masalah pendengaran sejak lahir, selama cepat dideteksi dan intervensi, insya Allah bisa berkomunikasi verbal dengan mendengar layaknya teman-temannya yang lain. Mungkin itu, Ibu Ima. Wah, Masya Allah banget nih ya penjelasan dari Ibu, jadi lebih teredukasi lagi ya. Mudah-mudahan kita, dengan sedikit pengetahuan ini bisa menambah bekal kita lah ya Bu ya, menjadi orang tua. Tentu seru banget tadi Ibu juga bilang, kalau ternyata setelah dideteksi ada tanda gitu bahwa anak kita ada apa, catatan pendengaran ya Bu, ada cara-caranya yang bisa orang tua lakukan. Tentu kita akan diskusi ini pada video selanjutnya ya Bu ya. Terima kasih parents, udah tonton kita. Semoga sedikit yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat ya Bu ya. Amin. Makasih Bu. Assalamualaikum.